Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk mempresentasikan bab materi kita, yakni mengenai bab salam dan juga istisna. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Suud Fuadi. Yang terhormat, kami akan mempresentasikan yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Saudari Anissa Fauzia Rahmat. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian salam. Dengan jual beli mengenai dengan metode salam adalah di mana dilakukan transaksi, dilakukan pembayaran pada saat akad, namun barangnya belum diterima oleh si pembeli. Nah, walaupun belum diterima, namun barang ini sudah ada sebelumnya. Jadi sudah merupakan barang yang sudah jadi. Seperti itu. Kemudian untuk dasar hukumnya, next. Ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian hadis artinya, barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula dengan waktu yang diketahui. Selanjutnya, syarat dan rukun akad salam akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai syarat dan rukun salam. Dalam buku pedoman akuntansi perbankan syariah, akad salam mempunyai aturan. Yang pertama yaitu adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntan publik digunakan untuk akuntabilitas lembaga publik. Mereka tidak signifikan dan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Terus yang kedua ialah PSAK 103 tentang akuntansi salam. Nah, di sini kita termasuk ke rukun salam. Yang pertama, rukun salam ini adalah adanya penjual dan pembeli. Di mana-mana jika kita berjualan atau melakukan muamalah, pasti ada penjual dan pembeli, layaknya kita berada di pasar. Di sana terdapat penjual dan juga pembeli. Terus, rukun yang kedua adalah barangnya itu sendiri. Jika kita berbelanja, otomatis kita membeli sesuatu. Nah, dalam hal ini, barang pun mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jenisnya itu sangat jelas. Misalnya, jenisnya itu berupa makanan. Terus yang kedua, jelas sifat-sifatnya. Apakah sifatnya ini baik ataupun buruk. Terus yang ketiga adalah jelas ukurannya, baik dalam bentuk misalnya liter ataupun kilogram, seperti itu. Kemudian jelas batas waktunya. Maksudnya di sini itu ialah batas waktu untuk pembayarannya. Misalnya kita melakukan pemesanan lewat online. Nah, di sana kan kita diberi tenggang waktu untuk membayar terlebih dahulu, baru kita dikirimkan barangnya, seperti itu. Terus yang kelima adalah barangnya ini mempunyai tempat penyerahan yang dinyatakan secara jelas. Misalnya, kita memesan barang, kita cantumkan alamat kita agar barang kita tersebut sampai ke alamat kita tersebut. Nah,
Kemudian rukun yang ketiga itu ialah sigot ataupun lafaz dari akad jual beli salam ini, seperti itu. Nah, kemudian syarat-syarat salam ini antara lain ialah uang itu hendaklah dibayar di majelis akad, berarti pembayaran terlebih dahulu. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita memesan suatu barang lewat online, terlebih dahulu kita harus melunasi harganya tersebut, baru kita dikirimi ke alamat kita. Nah, kemudian yang kedua ialah barangnya tersebut menjadi utang atas si penjual. Maksudnya itu barangnya ini itu harus sampai ke kita, laksana sebuah utang yang ditanggung oleh si penjual tersebut. Kemudian yang ketiga, barangnya dapat diberikan sewaktu janjinya sampai. Maksudnya, kita memesan lewat online, kita masukkan tenggang waktu misalnya 10 hari sudah datang, maka dalam tenggang waktu 10 hari itu barang tersebut harus sudah datang. Kemudian yang keempat adalah barang itu hendaklah jelas ukurannya, baik dengan takaran maupun timbangan, seperti itu. Dan yang kelima ialah kita itu harus mengetahui sifat-sifat yang ada dalam barang tersebut. Apakah barang ini baik ataupun layak, ataupun tidak. Jika tidak layak, maka boleh kita memberikan suatu khiar di sana, baik itu khiar syarat, khiar IB maupun khiar yang lain. Nah, terus yang terakhir adalah disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad itu tidak layak menerima barang itu. Nah, ini untuk materi tentang salam. Kemudian lanjut ke rukun dan syarat istighna. Untuk salam dan istighna ini memiliki perbedaan sedikit saja, yaitu jika salam itu mempunyai tenggang waktu dan harus dibayar secara langsung ataupun kontan, sedangkan untuk istighna itu memiliki tenggang waktu dan bisa dibayar dengan cara mencicil, seperti itu. Nah, adapun rukunnya tersebut sama dengan rukun salam, yaitu adanya orang yang berakad atau orang yang jual beli. Kemudian yang kedua adalah adanya barang atau objek akad. Dan yang ketiga adanya sigot maupun seperti ijab dan kabulnya akad tersebut. Nah, adapun untuk syarat jual beli istighna ini ada banyak sekali. Yang pertama, orang yang melakukannya tersebut haruslah seorang yang sudah berakal, balik, dan bukan karena terpaksaannya dia melakukan akad tersebut. Terus yang kedua, ialah adanya kerelaan antara si penjual dalam menjual barangnya dan si pembeli untuk membeli barangnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah adanya perjanjian ataupun akadnya tersebut. Nah, terus syarat yang selanjutnya itu adalah si penjual ini menyatakan sanggup untuk membuat barang. Misalnya si penjual ini menjual rumahnya, jadinya si penjual ini harus menyelesaikan pembangunan rumahnya tersebut baru untuk bisa dijual, seperti itu. Nah, kemudian apabila bahan baku berasal dari pembeli, maka bukan disebut dengan maka akadnya itu akad istighna ini akan berubah menjadi akad salam, seperti itu. Kemudian akad istighna ini akan menjadi ijarah, seperti itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah apabila isi akad mensyaratkan pembuatnya hanya bekerja saja, maka akad ini juga berubah dari istighna menjadi ijarah. Nah, terus syarat yang selanjutnya ialah barang yang dipesan mempunyai spesifikasi yang jelas, seperti kita menjual rumah. Nah, spesifikasinya itu seperti misalnya adanya kamar mandi dalam, terus perabotan yang lain seperti AC, TV, WiFi maupun yang lainnya. Kemudian barang yang kita pesan, ini syarat terakhir adalah barang yang kita pesan ini bukanlah barang yang najis ataupun haram, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut kalangan Hanafi ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar istighna ini menjadi halal. Yang pertama adalah barang yang menjadi objek istighna harus jelas, baik sifat, terus spesifikasinya, jenisnya,
ataupun hal-hal lainnya seperti jual beli rumah misalnya. Ini kan suatu barang yang sudah jelas, ada spesifikasinya baik itu perabotannya ataupun yang lainnya. Terus yang kedua adalah barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Seperti tadi saya contohkan rumah. Ini kan rumah ini sudah sangat kita butuhkan sekali ya. Nah, terus yang ketiga adalah tidak boleh menetapkan waktu tertentu dalam akad istina ini, karena untuk istina ini pembayarannya itu tidak seperti akad salam yang kontan, sedangkan istina ini pembayarannya bisa dicicil. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selanjutnya akan dilanjuti oleh Saudara Agung Pratama. Waktu Pengertian istiqna berasal dari kata sana'a yang artinya membuat, kemudian ditambahkan huruf alif, sin, dan ta menjadi istiqna'a yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Istiqna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen atau pengrajin atau penerima pesanan cani dengan pemesan mustasni untuk membuat suatu produk barang dengan spesifik tertentu, di mana bahan baku dan biaya produk menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir. Transaksi istiqna ini merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Selanjutnya kita akan masuk ke dasar hukum istiqna. Di sini secara umum landasan syariah yang berlaku pada as-salam juga berlaku pada istiqna, karena al-istiqna merupakan lanjutan dari as-salam. Menurut Hanafi, al-istiqna termasuk akad yang dilarang karena mereka berdasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam istiqna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyetujui kontrak istiqna atas dasar istiqna, yaitu pada Al-Quran yang bunyinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan pada hadis yaitu dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surah kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita akan masuk ke rukun dan syarat istiqna. Rukun dan syarat istiqna tadi sudah. Kita di sini akan masuk ke tentang perbedaan istiqna dan salam. Jika dilihat antara istiqna dan salam, istiqna dan salam merupakan suatu jual beli yang belum ada. Dari perbedaannya salam dan istiqna yaitu ada pada barangnya, yang kedua uang atau model pembayarannya, yang ketiga model mengikatnya, karena di salam itu modelnya itu mengikat, sedangkan di istiqna itu tidak gitu. Kemudian di sini kita akan masuk ke perbandingan salam dan istiqna. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan mengenai perbandingan salam dan istisna ya. Baik, yang pertama di sini ada subjek, salam, pokok kontrak, harga, dan juga sifat kontrak. Nah, di sini terdapat perbedaan, yakni yang pertama salam. Salam itu pokok kontraknya bernama Muslim Fihi, sedangkan istisna bernama Masnu atau sebagai produsen atau penjual. Dan keterangan di sini barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Dan untuk harga untuk salam dibayar tunai saat kontrak, sedangkan istisna bisa di awal tanggung, di tengah, atau di akhir. Dan penjelasannya, yakni cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan juga istisna. Dan juga yang terakhir ada sifat kontrak, yang untuk salam yakni mengikat secara asli, dan untuk istisna mengikat secara ikutan. Maksudnya di sini apa? Yakni salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Ini bisa kita ambil kesimpulan dari perbandingan ini bahwa kalau misalnya salam itu kita bayar saat akad terjadinya transaksi, sedangkan istisna itu kita bayar bisa di awal atau bisa di tengah dan juga bisa di akhir. Dan juga untuk keterangannya, kenapa sih salam itu mengikat secara asli? Nah, karena sudah ada proses transaksi di awal ketika akad, sedangkan istisna itu mengikatnya untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan, jadi bisa dikasih uang DP. Nah, itu gunanya DP itu untuk apa? Ya, ini untuk sebagai melindungi produsen kalau misalnya biar tidak ada konsumen yang main-main dalam proses. Sekian dari materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman yang lain telah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.